Hai semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa udah tidur cukup lama, tapi pas bangun tuh rasanya kayak belum tidur sama sekali? Badan masih capek, pikiran masih kusut, dan mood seharian jadi nggak enak. Nah, itu sering banget terjadi bukan karena durasi tidurnya kurang, tapi karena kualitas tidurnya yang buruk. Dan tahu nggak, salah satu penyebab utamanya justru datang dari kebiasaan kecil yang kita lakuin sebelum tidur. Iya, hal-hal sepele kayak main HP sambil tiduran, minum kopi malam-malam, atau mikirin kerjaan sambil rebahan, itu semua bisa ngacauin kualitas tidur kita tanpa kita sadari. Hari ini saya pengen ngobrol sama kalian soal sleep hygiene, atau dalam bahasa simpelnya, gimana kebiasaan sebelum tidur itu bisa ngaruh banget ke kesehatan mental kita. Kalau kita ngomongin tidur, kadang kita cuma fokus ke berapa jam tidur aja, padahal kualitas tidur itu nggak kalah penting. Kualitas tidur itu yang ditentukan sama banyak hal, mulai dari lingkungan, pikiran, sampai kebiasaan kita sebelum tidur. Nah, kebiasaan ini yang kita sebut sleep hygiene. Jadi, bayangin aja kalian mau nyetel TV tapi remote-nya kacau, TV-nya nggak diatur, dan ruangan juga berisik, pasti tayangan nggak enak ditonton kan? Begitu juga sama tidur. Kalau sebelum tidur kita nggak siapin yang benar, maka kualitas tidur kita juga akan terganggu. Sekarang, coba deh kita pikir, pernah nggak kalian pas mau tidur malah sibuk scroll handphone, nonton video yang bikin pikiran tambah rame, atau bahkan mikirin hal-hal stres yang bikin kepala nggak bisa diam? Nah, itu salah satu contoh sleep hygiene yang kurang baik. Saat kita kayak gitu, otak kita jadi susah rileks. Padahal untuk bisa tidur nyenyak, otak harusnya mulai rileks dan menurunkan aktivitasnya. Jadi bukan cuma fisik kita yang butuh istirahat, tapi otak juga. Kalian tahu nggak sih, kalau tidur yang nggak berkualitas itu nggak cuma bikin kita capek besok pagi, tapi juga bikin kesehatan mental kita terpengaruh. Misalnya, kita jadi gampang stres, mood jadi nggak stabil, bahkan risiko depresi dan kecemasan bisa naik. Jadi bukan cuma soal fisik doang, tapi mental juga. Makanya, penting banget kita perhatiin kebiasaan kita sebelum tidur. Mungkin kalian mikir, saya kan udah capek, pasti tidur aja nanti juga bisa pulih. Tapi kenyataannya, kalau pola tidur dan kebiasaan sebelum tidur kita nggak baik, otak nggak bisa dapat waktu istirahat yang optimal. Ini ibarat kita nyetir mobil tapi banyak kempes, jalannya nggak lancar dan mesin bisa cepat rusak. Tidur yang baik itu kayak servis rutin buat otak kita. Nah, sekarang saya pengen ngajak kalian mikir, apa aja sih kebiasaan sebelum tidur yang bisa bantu kita tidur lebih nyenyak dan sehat? Pertama, coba deh, hindari layar gadget minimal 30 menit sampai 1 jam sebelum tidur. Ini bukan cuma omongan kosong, tapi ada alasan ilmiahnya. Cahaya biru dari layar itu bisa ngelawan hormon melatonin yang bertugas bikin kita ngantuk. Jadi kalau kita terus-terusan main gadget sebelum tidur, hormon ngantuk itu tertahan dan kita susah tidur. Nggak cuma itu, konten yang kita lihat juga bisa bikin pikiran tambah, sibuk, dan susah tenang. Selain itu, coba kalian biasakan buat bikin rutinitas santai sebelum tidur. Misalnya dengerin musik yang lembut, baca buku yang ringan, atau meditasi singkat. Hal-hal kayak gini bisa kasih sinyal ke otak kalau sekarang waktunya istirahat dan santai. Otak kita kan suka kebiasaan, jadi kalau dibiasain terus, lama-lama jadi sinyal otomatis buat siap-siap tidur. Terus, perhatikan juga lingkungan tidur kalian. Kamar yang gelap, sejuk dan tenang, itu bikin otak dan tubuh lebih cepat rileks. Kebayang gak sih, kita mau tidur tapi ada suara bising atau lampu yang nyala terang? Pasti ganggu banget. Nah, itu juga bagian dari sleep hygiene. Kadang hal kecil kayak matiin lampu, tutup jendela rapat-rapat, atau pakai earplug buat yang tinggal di tempat berisik, bisa banget ningkatin kualitas tidur. Sekarang coba pikir dari sisi logika. Kenapa kita harus peduli sama kebiasaan sebelum tidur? Kalau kita pikir,
Tidur itu waktu kita buat ngecharge ulang energi fisik dan mental. Kalau proses ngecharge itu nggak optimal, maka kita nggak bisa berfungsi maksimal keesokan harinya. Jadi, sama kayak kita ngecharge HP yang baterainya cepat habis, kalau chargernya nggak cocok atau nggak benar, otak kita juga butuh charger yang benar lewat tidur berkualitas. Tapi jangan salah, sleep hygiene bukan cuma soal fisik dan lingkungan aja. Pikiran kita juga harus dipersiapkan buat tidur. Kalian pernah nggak sih, sebelum tidur malah kebayang-bayang masalah, jadi makin stres dan akhirnya susah tidur? Itu biasanya karena kita nggak ngasih jeda buat pikiran kita. Jadi, sebelum tidur, coba deh kalian luangkan waktu buat melepaskan pikiran yang berat. Misalnya dengan menulis jurnal, tarik napas dalam-dalam, atau teknik relaksasi lainnya. Jadi kesimpulannya, sleep hygiene itu penting banget karena bukan cuma bikin kita tidur lebih nyenyak, tapi juga menjaga kesehatan mental kita. Kebiasaan kecil yang kita lakukan sebelum tidur itu punya efek besar buat mood, produktivitas, dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Jadi jangan sepelekan kebiasaan sebelum tidur ya. Sekarang saya mau tanya ke kalian, dari semua kebiasaan yang saya sebutin tadi, mana yang kira-kira selama ini kalian sudah lakukan dan mana yang pengen kalian mulai coba? Kadang hal sederhana kayak matiin HP 1 jam sebelum tidur aja bisa bikin perubahan besar loh. Dan ingat, semua perubahan itu butuh proses, nggak langsung sempurna. Jadi jangan nyerah kalau awalnya susah. Saya juga pengen kalian sadar, kadang kita mikir kalau tidur itu cuma soal lelap mata. Tapi sebenarnya tidur itu proses kompleks yang melibatkan tubuh dan otak kita. Makanya, dengan memperbaiki sleep hygiene, kita udah ngasih kado buat kesehatan mental kita di masa depan. Terakhir, jangan lupa kalau tidur cukup dan berkualitas itu salah satu bentuk self-care yang paling sederhana tapi powerful. Jadi mulai sekarang, yuk kita coba perhatikan apa yang kita lakukan sebelum tidur. Dan buat kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa bikin tidur kita lebih berkualitas dan mental kita lebih sehat. Saya yakin kalian bisa.